Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Mikael Saragi dari Informatika Angkatan 23 dengan NIM 1123034. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang keempat yang dimana itu tentang processing data. Yang dimana sini tujuan praktikum itu agar mahasiswa itu mampu melakukan modeling dengan algoritma regresi. Di sini eh, di sini saya jelaskan untuk latihan yang pertama dahulu. Nah, sesuai yang di modul, di sini kita hanya mengikuti modul, tapi di sini ada saya buat code-nya. Yang pertama itu from Google Colab Import to Drive yang dimana itu untuk menghubungkan Google Drive kita ke Google Colab karena nanti kita akan memakai data yang disediakan di CIS yang kita udah buat ke Drive kita lalu kita mengaksesnya dari Drive kita itu. Jadi ini gunanya untuk mengakses Drive kita. Lalu sini ada import library, import NumPy, SNP dan lain-lain. Ini gunanya untuk mengimport library kita nanti yang akan kita gunakan pada pengolahan dataset yang ini. Jadi sini yang pertama itu ada log data, yang dimana log data ini adalah untuk menampilkan data-data kita dari, kalau sini kita lihat ada penjualan tiket pesawat. Nah, jadi ini adalah data-data yang kita punya, di mana terdiri dari 497 baris dan juga 8 columns. Lalu selanjutnya sini ada eh, df, yang dimana df ini gunanya untuk filter dan untuk data-data yang penting aja. Nanti ini untuk outputnya. Nah, nanti sini kita pilih dia. eh Filter data yang penting yaitu misalnya ada kolom yang kita hapus ini untuk bagian gender, payment method dan juga transaction ID. Jadi nanti eh ini ada data yang akan kita gunakan untuk pengolahan data berikutnya. Lalu di tabel ini bisa kita lihat masih ada data yang stringnya itu masih ada data stringnya nanti yang artinya di sini kita harus melakukan yang namanya encode data. Lalu ini untuk bagian kita mengencode data itu. Nah, kita akan mengencode data dengan menggunakan label encoding, di mana sini kita eh, mengubah untuk yang namanya sitting itu jadi bentuk angka 01, 2. Misalnya untuk Medan itu menjadi Medan itu menjadi 1, Jakarta 0 dan juga Surabaya itu 2. Nanti ini gunanya apa? Untuk memudahkan kita saat memproses datanya. Lalu sini juga kita encode untuk yang bagian bagian tanggalnya menjadi satu dan dua. Lalu untuk bagian airline juga. Nah, kalau misalnya kita mau lihat label aslinya itu, kita bisa lihat di sini yang mapping city yang ini. Jadi nanti Jakarta itu jadi 0, Medan itu 1, Surabaya 2, Citylink itu 0, Segara 1 dan juga Lion Air itu 2. Lalu misalnya yang ini kita konversi untuk kolom bulannya itu. Nah, setelah nanti fitur eh setelah nanti fitur engineering ini selesai, kita akan membagi datanya itu eh, ke dalam misalnya seperti ini, ke dalam pilihan misalnya untuk data training itu berapa dan juga data testnya itu berapa. Nah, nanti kita akan melakukan splitting yang biasa untuk case yang sederhana biar bisa langsung kita modelingkan nanti. Nah, di sini kasus regresinya, di sini kasusnya regresi untuk yang ini. Nah, jadi yang ini kita bisa lihat evaluasi modelnya, yang dimana R2 itu menunjukkan berapa baik model yang menjelaskan variasi datanya. Nah, nilainya ini di antara 0 dan juga 1. Nah, bisa kita lihat di sini RMSE-nya itu 420.730, yang itu artinya prediksi itu bisa lebih dari 4.200 400.020 420.730 atau kurang dari itu. Nanti sepertinya
kalau misalnya kita sini model itu nggak begitu bagus. Nah, kalau misalnya kita lihat evaluasinya, nah sini kita bisa cek apa yang salah. Maka nanti kita akan lakukan eksplorasi pada bagian fitur engineeringnya. Lalu yang selanjutnya, jadi kalau misalnya untuk latihan satu ini bisa kita lihat pada hasil RMS ini itu kita bisa simpulkan bahwa rata-rata model itu salah. Prediksinya itu sekitar 436.000. Nanti dia ini menunjukkan modelnya itu gagal dalam menangkap pola karena kesalahan dalam uh, preprocessingnya. Nah, di sini kita langsung mengubah kolom D itu menjadi angka bulan 1, 2, 3 tanpa mempertimbangkan bahwa tanggal sebenarnya memiliki urutan hari yang penting untuk prediksinya. Nah, dan fitur yang kita gunakan itu seperti CT, date, tiket, quantity airline itu kemungkinan tidak memiliki korelasi yang kuat dengan harga tiket, sehingga perlu menambahkan fitur baru seperti total pendapatan, fitur waktu yang lebih detail dalam hari atau pekan, atau penghuni coding untuk variabel kategori agar model itu dapat menangkap pola musiman atau pengaruh kode maskapainya itu dengan baik. Lalu yang untuk praktikum untuk latihan yang kedua sama juga yang pertama kita import dulu datasetnya. Di sini kita import dari foldernya di mana itu ada Titanic.csv, penjualan tiket pesawat, with COVID data.csv. Lalu kita import library-nya yang 4 ini, lalu kita import juga untuk datanya yaitu Titanic.csv. Nah, jadi sini kita drop untuk bagian nama, tiket, passenger ID, dan lain-lain. Nah, nanti di mana gunanya untuk memudahkan kita untuk mengelola datanya ini. Lalu di sini kita definisikan parameter yang mau kita uji itu eh, seperti C, penalty, solver, class weight. Lalu kita lakukan yang namanya grid search. Lalu kita lakukan namanya hyperstart untuk memulai proses fittingnya itu. Lalu kita melihat parameter yang terbaik, melihat parameter yang terbaik dengan skor akurasinya. Lalu kita juga lakukan prediksi. Di sini menghitung akurasinya, di mana akurasinya itu sini ada 77,78%. Lalu untuk menghitung recallnya itu ada 66,67%. Precision itu 78,79%. Dan F1 skornya itu 72,22. Lalu selanjutnya setelah itu kita melihat overfitting atau tidak. Nah, jadi sini kita lihat akurasi trainingnya itu. Nah, sini akurasi trainingnya ada 80,02%. Untuk testing itu 77,78%. Nah, sini kita lakukan setup untuk visualisasinya. Sini kita cek direktorinya. Yang dimana file dalam direktori itu ada Titanic.csv, penjualan tiket pesawat.csv, dan juga awit covid.csv. Setelah kita lakukan load datasetnya. Nah, jadi dengan yang ini bisa kita lihat informasi yang ada pada dataset kita. Di mana sini bisa kita lihat 5 data pertamanya itu untuk kontingen itu ada di Asia. Inilah untuk 5 data pertama dari dataset kita. Lalu sini kita bisa lihat juga informasi kolom dan juga tipe datanya. Lalu statistik deskripsi untuk kolom numerik dan juga cek missing values. Jadi bisa kita lihat di sini untuk informasi kolomnya itu misalnya kolom ISO code. Nah, jadi di sini bisa kita lihat tabnya data tabnya itu objek, untuk kon itu non null. Ini adalah informasi kolom dan juga tipe data kita.
Lalu selanjutnya sini kita bisa lihat missing values-nya dan berapa jumlah missingnya. Lalu kita sini bisa kita cek negara yang tersedia, di mana negara yang tersedia di sini ada total 332 negara. Contoh 10 negara pertama itu ada Afghanistan, Afrika, Albania dan lain-lain. Lalu untuk bagian kita filter sini bagian data untuk Indonesia, yang di mana shape data Indonesia itu ada 526,60 yang artinya itu ada 526 baris dan juga 60 kolom data. Nah, untuk urutan tanggal itu ada 2020, mulai tanggal 2 bulan 3 2020 sampai bulan 9 tanggal 8 2020. Nah, jadi ini adalah 5 data pertama untuk Indonesia. Jadi bisa kita lakukan, kita lihat sini untuk melihat kolom yang penting untuk bagian Indonesia itu misalnya date, total case, new case, total dates, dan lain-lain itu di mana kita sini mengambil 5 data pertama dari Indonesia. Nah, jadi inilah 5 data pertama dari Indonesia dengan kita filter tadi yang menggunakan kolom yang penting yaitu date, total case dan lain-lain. Ya, lalu selanjutnya itu kita konversi kolom date itu ke date time. Kita buat figur dengan subplots yang dimana plot satu itu adalah total case, yang kedua itu ada new case, yang ketiga itu ada total dates, yang keempat itu ada uh, vaccination jika ada. Lalu yang selanjutnya kita pilih fitur yang akan kita gunakan. Dan juga kita pilih kolom nomor yang relevan. Misalnya itu di sini ada total new case smooth, dan lain-lain. Nah, jadi untuk shape data untuk modeling itu sini ada 526 baris dan juga 19 kolom. Di mana jumlah fiturnya itu ada 18. Ini untuk data Indonesia. Lalu sini kita bisa lihat cek missing value di data Indonesia. Kita inputasi missing value-nya, kita pisahkan fitur nomornya dan juga kita gunakan simple inputer untuk mengisi missing value untuk dengan median. Jadi bisa kita lihat untuk data yang Indonesia itu, misalnya untuk fitur new case mode di malam missing itu ada 5, di mana persentasenya itu 0,950570. Untuk yang total dates, missing value itu ada 9 dan persentase itu 1, sekian. Nah, jadi sini kita lakukan imputasi missing value, lalu setelah itu kita bisa lihat missing value-nya setelah diimputasi itu adalah 0. Nah, jadi yang selanjutnya kita tambahkan untuk fitur time base. Lalu kita tambah juga untuk fitur like untuk new case untuk like 7 hari. Ya, kita tambahkan juga korelasi dengan target itu atau total case-nya. Lalu kita buat visualisasi korelasinya. Ya, misalnya. Oke, lalu sini kita jadi ini untuk hasil visualisasinya. Lalu sini kita juga tentukan target dan juga fiturnya itu. Nah, misalnya sini fitur kita gunakan itu ada 20, itu ada new case mode, total days dan lain-lain dan lain-lain. Lalu kita juga split datanya. Untuk yang X ini di itu ada 526 20. Untuk yang shape Y itu ada 526, di mana jumlah data training itu ada 420 dan juga data testing itu ada 106. Lalu sini kita definisikan eh custom map-nya itu custom map fungsinya. Lalu kita inisialisasi model dengan parameter default, training modelnya, prediksi, evaluasi training, dan juga evaluasi testingnya. Nah, jadi sini setelah kita lihat, bisa kita lihat sini hasil training set itu ada untuk RMSE-nya itu ada 1,560,
YAMA itu ada 923, R kuat R-nya itu ada 1,0, MAP-nya itu ada 93,20%. Nah, jadi hasil testing test setnya itu ada 895,845. Lalu untuk yang R-nya itu ada min 1,0614. Lalu untuk yang MAP itu ada 2345,85%. Langsung kita buat figur eh, untuk visualisasi hasil prediksi itu. Yang pertama sini ini, untuk yang pertama itu aktual dengan predicted, jadi mana itu masih training. Untuk pulau yang kedua itu aktual predicting di mana ini testing. Lalu yang ketiga itu ada residuals untuk testing. Lalu distribusi residuals inilah hasil untuk visualisasinya. Lalu selanjutnya kita sini eh, eh, lalu yang selanjutnya di sini. Untuk visualisasinya tadi, ini mana ini untuk yang training, testing, residual, dan ini juga distribusi residual. Untuk yang 10 fitur dengan kurasi tertinggi tadi, lalu selanjutnya kita ambil fitur yang penting, lalu kita visualisasikan juga untuk fiturnya itu. Misalnya itu fitur itu ada total cash per million, nah ada total deaths per million. Jadi bisa kita lihat sini adalah untuk visualisasi dari fitur fitur importance ini. Bisa kita lihat sini ada fitur yang paling tinggi itu adalah total cash per million, lalu ada deaths per million dan juga total deaths. Lalu yang selanjutnya kita eh dari sini bisa kita lihat modelnya itu memiliki performa yang kurang baik karena R-nya itu minus 1,0614. Akurasi prediksinya itu rata-ratanya itu rata-rata eh kesalahan itu ada 637,975 kasus, rata-rata persentase kesalahan itu ada 2.345,85%. Yang dimana sini di atas 20%, jadi dia itu butuh perbaikan. Dimana sini fitur yang paling berpengaruh adalah total cash per million, total deaths per million, dan total death. Nah, sini new case-nya itu smooth, untuk new deaths-nya itu smooth. Smoothnya itu ada 0,0024 dan juga 0,001. Jadi ini tergolong rendah. Untuk yang air training itu ada 1,0. Untuk yang testing itu minus 1,0614. Jadi di mana gapnya itu ada 2,0614, yang dimana sini terjadi overfitting yang sangat signifikan. Nah, jadi kesimpulannya eh, model random forest yang dikembangkan ini dapat diprediksi total kasus COVID dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Fitur-fitur seperti total deaths, new case, dan belum menjadi prediktor utama. Model menunjukkan performa yang konsisten antara training dan testing. Lalu hyperparameter training itu berhasil meningkatkan performa model. Nah, jadi rekomendasi untuk pengawalan selanjutnya itu kita menambahkan fitur-fitur lain seperti mobility data atau kebijakan pemerintah.
menggunakan model-model timeless series yang khusus seperti ARIMA atau LSTM. Lalu juga sini kita melakukan analisis untuk negara lain untuk membandingkan polanya. Lalu yang terakhir itu untuk menambahkan fitur lag yang lebih banyak untuk menangkap pola temporalnya. Jadi mungkin sekian presentasi untuk praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.